Oke teman-teman, salam sehat, salam sejahtera, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Sakiti Keder. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang kekalahan pemain kita dalam uji coba melawan Arab Saudi di Qatar dengan skor 1-3. Kekalahan tersebut menjadi titik tumpu pelatih kepala Sintayong untuk merubah atau Sintayong berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi Piala Asia U23 yang sederhana. Karena kalau kita melihat dalam pertandingan ini pemain kita memang sangat kekurangan pemain inti seperti Justin Hubner yang tidak diperbolehkan oleh klubnya sendiri. Ikan Bagot dalam kondisi masih cedera. Nathan John juga tidak boleh oleh klubnya sendiri. Nah, kita tidak tahu hasilnya seperti apa karena kita jelas-jelas kekurangan pemain dalam menjaga pertahanan atau center back kita sangat jomplang karena tidak adanya Justin Hubner, Nathan John juga tidak adanya Elkan Bagot. Tapi oleh karena itu Sintayong harus berpikir ulang dalam menghadapi pertandingan ini. Memang kita akuin pemain lokal kita kurang determinasi dalam menghadapi tekanan-tekanan dari Arab Saudi itu sendiri. Oleh karena itu kita mengakui kehebatan Arab Saudi dengan 1-3. Kita kalah 1-3 yang dilesakan kita memasukkan 1 gol yaitu lewat satu Komang Teguh. Tapi walaupun bagaimana memang Arab Saudi dari segi levelnya di atas kita. Nah, sebenarnya kita sudah berusaha dalam membangun persepak bola Indonesia, tapi apa boleh buat, karena pemain-pemain kita juga bermain di klubnya masing-masing dan di klubnya masing-masing itu pun dia menghadapi turnamen yang sangat penting. Oleh karena itu dari klubnya masing-masing seperti Justin Hubner juga tidak boleh bermain atau datang ke Dubai atau ke Qatar. Karena itu Justin Hubner tidak bisa main. Oleh karena itu mari kita simak perjalanannya permainan seperti apa dalam uji coba itu sendiri. Dan juga kita mendapat apresiasi dari pelatih Arab Saudi. Pelatih Arab Saudi sendiri juga mengakui bahwa kekuatan Indonesia sebenarnya sudah Pelatih Timnas Saudi Arabia U23, Saad Al-Shehri, mengeluarkan pernyataan mengejutkan usai pertandingan uji coba melawan Timnas Indonesia U23 di Dubai dalam rangka persiapan menuju Piala U23 di Qatar. Meskipun Timnas Indonesia U23 kalah dengan skor 3-1, Al-Shehri tak bisa menutupi kekagumannya terhadap performa tim asuhan Sintayong tersebut. Dalam laga uji coba ini, kami benar-benar terkesan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Timnas Indonesia U23. Meskipun hasil akhirnya tidak berpihak kepada kami harus mengakui bahwa mereka sangat kuat, ungkap Saad Al-Shehri. Al-Shehri secara khusus menyoroti kekompakan dan kualitas permainan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U23. Ia mengungkapkan keheranannya bahwa sebagian besar pemain dalam tim tersebut juga merupakan bagian dari Timnas Indonesia Senior, yang sering bermain bersama dalam berbagai kompetisi. Kami tidak menyangka bahwa di laga uji coba ini, Timnas Indonesia akan tampil sangat solid. Mayoritas pemain mereka merupakan anggota Timnas Senior, dan hal itu terlihat dari kerja sama mereka di lapangan, tambahnya. Pujian yang luar biasa terhadap kemampuan dan persiapan Timnas Indonesia U23. Meskipun kalah dalam pertandingan tersebut, kritik positif dari seorang pelatih Timnas Saudi, yang dimana Arab Saudi menjadi tim terkuat di Piala Asia nanti. Tentu menjadi dorongan besar bagi Timnas Indonesia U23 untuk terus meningkatkan performa dan persiapannya menjelang Piala U23 di Qatar.
Hasil Timnas Indonesia U23 versus Timnas Arab Saudi U23 jelang Piala Asia U23 tahun 2024 sudah diketahui. Mentas di Seven Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, pada Sabtu, 6 April tahun 2024, dini hari WIB, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kalah 1-3. Dalam laga ini, Arab Saudi U23 unggul lebih dulu pada menit 18. Berselang 14 menit, bek Timnas Indonesia U23, Komang Teguh, mencetak gol sehingga skor sama kuat 1-1. Skor 1-1 ini pun bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, kedua tim masih menjaga intensitas permainan masing-masing. Hasilnya, Arab Saudi U23 mencetak gol kedua pada menit 58, sehingga membuat mereka kembali Jadi begini teman-teman, 2-1 atas Timnas kita nanti Indonesia tanggal 15 kita akan U23. menghadapi Uni Ketika waktu Emirat Arab. normal Kalau kemarin kita menyisakan 1 menghadapi menit, Arab Arab Saudi kita Saudi kalah U23 1-3. kembali mencetak Nanti gol. di tanggal 15 kita Alhasil, menghadapi mereka unggul Uni Emirat Arab. 3-1 atas Semoga Timnas permainan Indonesia kita lebih berkembang lagi U23 dan teman-teman. skor ini pun bertahan Lanjut. hingga akhir laga. Laga ini bisa dibilang penting bagi Timnas Indonesia U23 jelang mengarungi Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Sebab, Timnas Indonesia U23 mendapat kesempatan bersua Arab Saudi U23 yang notabene kampion Piala Asia U23 2022. Laga uji coba ini merupakan yang pertama bagi Timnas Indonesia U23 kelar kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 pada September 2023. Selepas September 2023, Timnas Indonesia U23 tak pernah menggelar laga uji coba. Sementara Arab Saudi U23 dalam beberapa bulan terakhir intens menggelar laga uji coba. Itulah teman-teman, kita Bulan sekarang lalu dalam saja, peringkat mereka turun di WAFU 134. 23 dan finish di peringkat 3. Peringkat ini, Selanjutnya, peringkat dalam sejarah Timnas kita ya, dalam Indonesia persepak Indonesia kita U23 akan sekarang di menghadapi peringkat Uni Emirat Arab 134. U23 di laga uji coba pada Senin, 8 April 2024. Sementara Arab Saudi U23 belum diketahui siapa lawan uji coba mereka sebelum mentas di Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April 3 Mei 2024. Berita kedua. Baru-baru ini, FIFA merilis peringkat terbaru mereka untuk tim nasional sepak bola di seluruh dunia. Melalui situs resmi mereka, FIFA menyebutkan bahwa ada 210 negara yang masuk dalam daftar peringkat tersebut. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah prestasi luar biasa yang diraih oleh Timnas Indonesia. Dalam laporan terbaru tersebut, Timnas Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan kenaikan ranking tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Melompat dari peringkat sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil menempati peringkat ke-134. Prestasi ini tidak hanya membanggakan bagi Indonesia, tetapi juga menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam dunia sepak bola internasional. Presiden FIFA, dalam sebuah pernyataan resmi, mengakui prestasi gemilang Timnas Indonesia dalam meningkatkan posisi mereka dalam peringkat FIFA. Kami ingin memberikan penghargaan yang besar kepada Timnas Indonesia atas kenaikan peringkat yang spektakuler dalam ranking FIFA. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan membuktikan komitmen serta Vietnam dedikasi turun ya, mereka teman-teman, dalam mengembangkan sepak bola di negara mereka, ungkap Presiden FIFA. Menariknya, Timnas Indonesia bukan hanya meraih Vietnam yang kenaikan tadinya di peringkat, urutan tetapi 99 juga sekarang menjadi turun tim di dengan angka peningkatan poin 105 tertinggi di antara 115. semua negara yang terdaftar. Dengan total 1102,7 poin, Timnas Indonesia berhasil menambahkan 30,04 poin dari peringkat sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tim tersebut telah melakukan perbaikan yang signifikan dalam performa mereka. Pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa dalam pengembangan sepak bola di Indonesia mulai memberikan hasil yang nyata. Langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur, pembinaan pemain muda, dan peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan tim sepak bola tampaknya mulai membuahkan hasil yang positif.
Dalam situs tersebut juga ditampakkan penurunan drastis dari salah satu pesaing Indonesia, yaitu Vietnam. Vietnam kini berada di peringkat 115 dengan total poin 1164,54 dengan penurunan poin sebanyak 30,04 dari sebelumnya. Dengan kenaikan tertinggi dengan 8 peringkat dan berhasil menggusur Malaysia rival sesama Asia Tenggara di peringkat 134. Indonesia menjadi negara ketiga dengan ranking tertinggi di ASEAN setelah Thailand dan Vietnam. Hal ini berbeda dengan hasil pada Desember 2023 di mana Vietnam sempat berada di posisi 94. Peningkatan Jadi pada betul ranking kita FIFA sebagai ini warga harus negara menjadi Indonesia, motivasi kita besar harus bagi timnas Indonesia. mendukung sekali atau mensupport Dengan terus sekali meningkatkan timnas performa di Indonesia. setiap pertandingan, maka Indonesia bisa perlahan-lahan bergerak hingga menuju ke posisi 100 besar. Ujian dari Presiden FIFA ini tentu menjadi dorongan besar Itulah tadi bagi teman-teman timnas Indonesia untuk sikap terus dari meningkatkan performa mereka dan pelatih mencapai kepala prestasi Arab lebih Saudi tinggi di masa mengatakan depan. bahwa performa permainan Diharapkan Indonesia itu keberhasilan ini sudah akan menjadi sangat awal luar yang biasa baik bagus. bagi Oleh karena itu sepak kita bola bangga Indonesia dengan untuk bersaing di pemain kita, tingkat walaupun pemain internasional kita dengan kurang, lebih baik cuma 3 lagi. pemain yaitu Dengan Justin Hubner demikian, tidak bisa pencapaian main, gemilang timnas Ilkan Indonesia Jago tidak dalam bisa ranking main, FIFA dan tidak hanya Nathan menjadi Jones juga kebanggaan tidak bagi bisa main. bangsa Tapi kita Indonesia, memang kita tetapi akuin juga walaupun menjadi kita kalah level, inspirasi kita kalah bagi 1-3 seluruh dari Arab pemangku Saudi. Tapi kepentingan itulah sepak bola fakta untuk yang terus mendukung dan dikatakan oleh mengembangkan pelatih olahraga ini kepala di Arab tanah Saudi, air. mengatakan bahwa performa Indonesia sekarang sudah sangat luar biasa bagus. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.